Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Istana Al-Quran Channel, bertemu lagi dengan saya Haji Syarif Matnaji, dan saat ini saya sedang berada di Istana Al-Quran 11 Nur Al-Hafsoh, di tepatnya berada di Cianjur. Tadi siang usai zuhur baru saja kita melaksanakan tawakufan sementara Majelis Taklim Istana Al-Quran 11 Nur Al-Hafsoh, dan saya kebetulan mendapatkan tugas setiap 2 bulan sekali di Istana Al-Quran 11 ini. Baik, ada orang baru yang saya ingin kenalkan. Nah, pertama kali beliau datang bersilaturahim ke Istana Al-Quran 11. Orang yang tidak asing lagi bagi kami dan bagi pemirsa Istana Al-Quran Channel, karena beliau termasuk bintangnya di Majelis Mudzakaroh Ihya. Siapakah beliau? Ini alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz Abdullah Syafi'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah hadir di tempat ini. Sama-sama Abi, alhamdulillah bisa sampai kemari saya dengan izin Allah Ta'ala. Gimana kesan perjalanan kemari? Kesan pertama yang saya dapatkan adalah kepada beliau. Ya, beliau siapa maksudnya? Oh, kita minta beliau masuk ke dalam. Orang yang beliau maksud biar masuk. Nah, silakan antum, bagaimana tentang kesan terhadap beliau? Pemirsa, saya hari ini hari Ahad ya. Hari Iya. Sabtu. Ini karena kejauhan jalannya, pertama kali linglung dengan hari. Hari Sabtu di Tawakufan Istana 11 Nur Al-Hafsoh dengan pimpinannya Khadimul Ummah Hadil Ma'had Kiai Arfad Saleh, kami nyebutnya Abah. Abah Cianjur. Abah Cianjur. Abah Cianjur. Dan saya baru kali ini sampai ke tempat ini, dan kesan yang pertama saya dapatkan luar biasa. Jadi selama ini saya mendengar untayan mutiara dari guru kita Abe, bagaimana Ustaz Arafat ini punya hati seperti emas. Iya. Begitu saya datang, emas asli. Iya, Mas Asri. Tulen. Layak untuk disebut. Layak, karena saya datang kemari dengan perjalanan yang luar biasa, dan beliau tiap malam Rebo Ya Allah. hadir ke Majelis Mudzakaroh Ihya Ulumuddin, dan ketika saya sampai kemari, ya Allah, mujahid fisabilillah. Jadi sabila. Mudah-mudahan beliau dapatkan karamah dari Imam Ghazali. Amin, amin, Dengan amin. ihya-nya. Ada yang ingin ditanyakan Ustaz? Silakan biar saya. Assalamualaikum Yang saya ingin tanyakan bisa kepada beliau, motivasinya apa Kiai datang ke Majelis Mudzakaroh yang jaraknya dari Cianjur ke Istana Sirul Asra itu kurang lebih 90 kilo lebih. Udah boleh jamak kosor ya? Udah boleh jam kosong. Masya Allah. Motivasinya Kiai, Abah Cianjur. Ya, kalau motivasi pertama tentunya menuntut ilmu, gitu ya. Menuntut ilmu, ya. Terus juga kita juga pengen mendapat keberkahan, dan juga kemarin sempat saya sampaikan juga ke Abe, gitu kan. Bertambah lagi motivasi saya untuk hadir di Mudzakaroh Ihya ketika Abe memperkenalkan teman-teman istilahnya perjalanan dari Cianjur ke Jakarta gitu. Dan Abe memotivasi teman-teman di Mudzakaroh supaya bisa hadir di Mudzakaroh dengan melihat perjalanan yang saya jalani gitu katanya gitu. Nah, dengan cerita itu saya nambah motivasi lagi gitu. Ada apa istilahnya, saya sempat bilang, ya Allah, kalau emang kehadiran saya di Mudzakaroh bisa memotivasi teman-teman yang lain untuk hadir, sebisa saya akan hadir. Pemirsa, mohon maaf, setelah saya sampai kemari, saya rasanya malu datang telat. Saya coba masuk lagi ke inframe ini ya, biar arek-arek. Namanya juga acara kita apa namanya? Terkagum-kagum santai beliau ya. Malu pemirsa. Lalu Kalau memang tidak ada udur, tidak ada sesuatu yang berkaitan dengan dakwah dan umat, datang telat sungguh terlalu. bagaimana Ustaz kesan antum dengan tempat Istana Al-Quran, biar kita lebih apa namanya mengenal ini tempat, suasananya. Alhamdulillah setelah saya sampai ke tempat ini,
dan melihat sebagian yang bisa saya lihat saat ini, kesan pertama saya melihat tempat ini, ya Allah, luar biasa, indah, sejuk, cocok untuk orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala melalui kalam-kalamnya dengan asuhannya Abah Cianjur. Jadi pemirsa, siapapun Anda yang melihat postingan ini, bila mana ingin anak-anaknya tumbuh kembang dekat dengan Allah Ta'ala melalui kalam-kalamnya, kami persilahkan dan kami mengajak ke tempat ini. Yes, salam. Tempat ini didedikasikan untuk melahirkan para hufaz, para penghafal Al-Quran yang mudah-mudahan istiqomah. Begitu kira-kira ya. Dan apa harapan antum ke depan ini, Abah Cianjur? Ya, harapan kedepannya tentunya tetap istiqomah, istiqomah di pesantren ini, dan mudah-mudahan juga bisa melahirkan, ya, melahirkan para hafid-hafid yang berkualitas, insya Allah. Mudah-mudahan Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. ya, mendidik generasi muda juga kan. Apalagi kita ketahui pergaulan sekarang kan sudah sangat meriskan kan. Iya, ya, istilahnya. mengkhawatirkan ya, mengkhawatirkan, riskan banget ya. Nah, mudah-mudahan dengan usaha kita yang belum begitu besar ini, ya mudah-mudahan bisa mengarahkan mereka, mengarahkan remaja-remaja kita. Mereka itu kan penerus bangsa istilahnya, penerus bangsa yang paling tidak dari sekarang mereka harus mendapat istilahnya pengajaran-pengajaran yang bisa membentuk mereka di masa depan. Ini beliau aslinya lahir dan besar di Kebonanas Ya. dan hijrah. Apa yang antum pahami tentang hijrah yang beliau lakukan ini? Nah, silakan Ustaz. Biar Pemirsa, tidak kebayang orang Kebonanas yang notabene Betawi asli pakai sod bisa hijrah ke Cianjur. Dan setelah saya datang kemari melihat beliau, tadi beliau bilang beliau adalah sebagiannya apa yang dilakukan menjadi motivasi buat kita. Ini bukan cuma motivasi tapi inspirator buat kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dan kemuliaan. Mudah-mudahan cita-cita beliau Allah sampaikan, Allah mudahkan supaya berkembang semuanya di tangan beliau. Mudah-mudahan lahir para pencetak, lahir para penghafal Al-Quran yang dengan begitu semakin dekat kedudukan beliau dengan Nabi Muhammad SAW. apa sih Ustaz yang antum pahami tentang keutamaan dari hijrah itu? Karena kan Nabi juga pernah hijrah ya. Benar, hijrah. Hijrah dan mendapatkan masa kejayaan. Jadi hijrah dalam bentuk fisik dan dalam bentuk non fisik beliau sudah lakukan. Dan ketika saya ingin berkomentar tentang itu, saya menjadi malu karena belum mampu saya menjawab. Dan ini beliau yang orang ya yang hijrah dan sekarang di Cianjur. Apa Ustaz pesannya ke Ustaz Abdul Syafi'i biar kuat? Hijrah, bertolak dari sesuatu yang tidak baik menjadi yang baik, bertolak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Intikal min darin ila darin Ila katanya. dar, iya. Ulama begitu. Intikal minad dar ila dar. Itu secara zahir, gitu ya. Secara zahir, kalau tadi seperti yang antum bilang, secara batin juga kita harus hijrah, gitu kan. Nah ini yang rada-rada berat sih sebenarnya, ya perlu latihan-latihan, Belum mujahadah ya, Abang. mujahadah, iya. Dan ini juga perlu bimbingan, gitu. Nggak bisa sendiri ya. Nggak bisa sendiri ya. Perlu kebersamaan. kebersamaan. Ya. Karena menjalankan hal seperti itu kita butuh dukungan juga. Kita kayak anak pindah dari Kebonanas ke sini, kalau tanpa dukungan apalagi guru kita, ya kayaknya rada berat. Udah berat. Iya, tapi karena dukungan itu lah, ya, Bismillah. Jadi pemirsa, kita saling menguatkan karena kita sama orientasinya, yaitu berjuang terus dengan seluruh kemampuan yang dimiliki
demi meraih keridhaan ilahi. Ya, jadi setelah ini apa yang antum akan rencanakan setelah hadir tempat ini? Terlalu banyak untuk diungkapkan. Tapi yang pertama, saya kepengen kecipratan berkah beliau. Alhamdulillah. Saya kepengen hijrah dalam bentuk yang insya Allah kita akan temukan jawabannya dalam pertemuan-pertemuan kita berikutnya. Iya salah, ya salah. Pemirsa mungkin ini saja diskusi ringan kita karena beliau pertama kali datang ke Istana Al-Quran 11, rasanya sayang kalau tidak saya berusaha mengulik bagaimana suasana hati beliau ketika menginjakkan kaki di Istana Al-Quran 11. Terima kasih buat kebersamaannya, dukung kami terus dan doakan Istana Al-Quran 11 Nur Al-Hafsah Cianjur ini mudah-mudahan terus diberikan keberlimpahan berkah oleh Allah dan dalam penjagaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren bang.